Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi guys di Tengkuruk Channel. Pada kalian yang menonton video ni, untuk kali ini saya akan mereaksi satu tajuk yang mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Misteri Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Nah guys, dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Kalau sebut tentang bangsa Indonesia ni, yang dalam pikiran ramai orang ya, ataupun seluruh negara adalah satu bangsa yang begitu besar, yang kedudukannya berada di Asia Tenggara dan penduduknya hampir ya antara 300 juta jiwa. Jadi bangsa Indonesia nih, kalau dibagi sedikit persamaannya dengan bangsa Melayu, dia boleh ya berkomunikasi dua hal lah. Macam orang Malaysia dengan orang Indonesia rata-rata boleh berkomunikasi dua hal lah. Nah, jadi saya pun mau tahu juga dari mana asal usul bangsa ya, ataupun asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini. Nah, jadi ayo kita kupas di video ini, mungkin akan terlerai segala persoalan. Jadi ini video dari channel Makna Masa ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, support juga dia punya channel ni dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Makna Masa. Nah, jadi ayo kita saksikan dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Saya pun belum tahu lagi guys dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mungkin di sini ada dia punya versi tersendiri ya. Jadi apapun kita ambil info ni sebagai menambah pengetahuan kita. Sama ada terima atau tidak, kita dengar dulu lah apa yang dikatakan oleh Makna Masa ini. Jadi ayo langsung saja kita semak klip video ini guys. Jom. Makna Masa ya. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pada Oktober 2019, majalah Sejarah Historia bekerja sama dengan Kemendikbud melakukan proyek DNA penelusuran leluhur orang Indonesia asli. Salah satu partisipannya adalah Najwa Shihab. Berdasarkan hasil riset tersebut, Najwa memiliki fragmen DNA dari moyang Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Eropa Utara, diaspora Asia, diaspora Afrika, dan diaspora Eropa. Banyak juga ya. Yang menariknya lagi nih, Najwa Shihab yang kita kenal sebagai keturunan Arab, ternyata mayoritas gennya berasal dari Asia Selatan dan Afrika Utara. Sementara hanya 3,48% berasal dari Timur Tengah. Selain tes DNA, ada beberapa metode untuk menelusuri jejak manusia Nusantara. Di antaranya adalah melalui peninggalan arkeologi dan pendekatan linguistik atau bahasa. Jadi sebenarnya dari mana nenek moyang bangsa Indonesia berasal? Siapakah yang disebut manusia asli Indonesia? Jawabannya ada di video ini. Dan yuk kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Oke. Makna Masa. Hingga saat ini, terdapat beberapa teori tentang asal-usul bangsa Indonesia sebagai berikut. Ini beberapa teori ya. Teori Yunan. Teori Yunan atau Out of Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Teori ini bermula dari pendapat seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron von Hengeldern. Ia melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Geldern menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum, terdapat sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju ke selatan. Teori Yunan berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan hasil kebudayaan dan perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa Kamboja atau bahasa Champa. Penduduk Kamboja diperkirakan juga berasal dari Yunan. Pendapat mengenai teori Yunan ini didukung oleh Muhammad Ali yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi ini melalui 3 gelombang.
yaitu gelombang bangsa Melanosoid, Proto-Melayu, dan Detro-Melayu. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, migrasi bangsa Melanosoid. Bangsa Melanosoid dianggap sebagai bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia pada masa Mesolitikum. Bangsa Melanosoid membawa kebudayaan Bacon Hobin. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terhadap benda-benda peninggalannya, yaitu kapak pendek dan pebble. Manusia wajah diperkirakan nenek moyang dari manusia Melanosoid yang kemudian bergerak ke timur dan menjadi penduduk Pulau Papua sebelum naiknya permukaan laut pada akhir zaman glasial. Di Papua, sebagian kelompok Wajak berkembang menjadi masyarakat yang mempunyai kebudayaan berburu dan meramu. Dari Papua, sebagian mereka meneruskan migrasinya terus ke arah timur dan mendiami kepulauan Melanesia atau Pasifik. Sehingga saat ini, mereka juga disebut dengan ras Melanesia. Berdasarkan penelitian genetika, bahasa dan arkeologi, penduduk asli Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat termasuk kelompok Melanesia. Keturunan bangsa Melanesia juga masih dapat ditemukan di pedalaman Malaya, penduduk Atea di pedalaman Filipina, suku aborigin di Australia, dan mayoritas penduduk yang mendiami kepulauan Melanesia. Itu teori pertama. Diperkirakan pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, bangsa Melayu tua melakukan migrasi menuju selatan termasuk ke Kepulauan Nusantara. Proses perpindahan bangsa Proto-Melayu ke wilayah selatan disebabkan peperangan antar suku dan bencana alam berupa banjir. Proto-Melayu, Proto-Nasia kah? Itu ada dua perkataan itu yang saya ingat selalu. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia dengan melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Dan jalur timur melalui Filipina, terus ke Sulawesi, dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Yang persoalannya, kenapa kalau tengok nih ya, ini peta nih, di Indonesia terlalu ramai ya penduduknya, hampir 300 juta jiwa. Nah, bayangkan guys. Jadi itu persoalannya. Kenapa begitu ramai sehingga kan mengalahkan penduduk negara Rusia. Itu kelebihan yang ada pada negara Indonesia. Lanjut. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalan barat, sedangkan kebudayaan kapak konjong melalui jalur timur. Suku bangsa yang termasuk keturunan Proto-Melayu sebagai berikut: suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Sumatera Utara, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Kubu di Sumatera Selatan, dan suku Sasak di Lombok. Migrasi gelombang 3 dilakukan oleh bangsa Detro-Melayu. Bangsa ini berasal dari Indochina bagian utara dan sekitarnya. Kedatangan bangsa Detro-Melayu ke Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi. Mereka bermigrasi ke Indonesia hanya melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia lainnya. Teknologi dan kebudayaan Detro-Melayu lebih maju dibandingkan Proto-Melayu. Ciri khas dari kebudayaan Detro-Melayu adalah kemampuan mengolah logam sebagai alat perkakas dan alat produksi. Pengetahuan mengolah logam berasal dari wilayah Dongson di Vietnam, sehingga kebudayaan mereka juga disebut dengan kebudayaan Dongson. Suku-suku di Indonesia yang merupakan keturunan Detro-Melayu diantaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Minangkabau. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Doris Keraf, dan G. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen antara lain
Bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu betul, ya. memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa. Namun, persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Begitu kata pendapat teori Nusantara. Argumen lain adalah adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Argumen terakhir menyebutkan bahwa adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Oh, Austronesia. Oh, beberapa teori ya Out of sini Africa guys. menyebut Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 20.000 hingga 100.000 tahun yang lalu dan menggantikan populasi yang telah ada sebelumnya. Oh. Teori out of Pembahasan Taiwan. mengenai teori Taiwan dapat dipelajari melalui pendekatan linguistik dan pendekatan genetik. Teori ini dikemukakan oleh Harry Truman Simanjuntak yang selanjutnya mendasari teori modern mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Berdasarkan pendekatan linguistik atau kebahasaan, bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Penutur bahasa Austronesia pertama kali diperkirakan berada di Kepulauan Formosa atau Taiwan sekarang sejak 6.000 tahun yang lalu. Dari Kepulauan Formosa ini, kemudian bangsa Austronesia menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar di Afrika, hingga kepulauan wilayah Pasifik. Penelitian genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom sebagai sampelnya cenderung lebih cocok dianggap pola genetika dengan etnis di Taiwan. Temuan ini tentu cukup mengejutkan karena dianggap mementahkan teori out of Yunan. Sebaliknya, DNA. kecocokan pola genetika justru semakin memperkuat pendekatan out of Taiwan. Dari pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan manusia Indonesia terbentuk dari pembauran beragam bangsa, budaya, dan genetika. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim paling asli atau paling pribumi. Realitas tersebut semakin mengukuhkan prinsip kebangsaan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Heterogenitas inilah yang menjadi alasan mengapa sila persatuan Indonesia masih sangat relevan hingga saat ini. Jadi, menurutmu, apa makna dari keberagaman asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Oke. Info menarik ya. Apapun teori-teori yang disebutkan tadi ya, masing-masing dengan dia punya pandangan, dia punya teori ya. Dari mana asal-usul bangsa ataupun asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kalau bagi saya lah kan, teori-teori yang diberikan tadi itu mungkin teori bagi pandangannya ya, menurut satu-satu orang dan juga kajiannya. Dan sebenarnya apa yang paling penting sebenarnya kebersamaan ataupun kesatuan itu. Walau dari mana bangsa sekalipun ataupun asal-usul dari manapun ya. Kalau dari segi adab dan juga tata susila tidak dijaga ya, bangsa manapun tidak akan menghormati. Tetapi apabila bangsa itu sendiri dia menjaga marwah, menjaga tata susila ya, menghormati negara, sayang pada negara walau di mana juga berada, pasti akan menjadi rakyat yang berjiwa besar dan sayang pada negara. Jadi ini info amat menarik ya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kalau dari Kelantan ya guys, menurut ada seorang sahabat saya mengatakan, orang Kelantan dengan orang Jawa ya, di Indonesia, dia punya DNA ada kesamaan. Kelantan di Malaysia dan di Indonesia orang Jawa ya, orang yang ada di Indonesia, dia punya DNA ada kesamaan. Nah, jadi artinya di sini kita sejak dulu ya, kita nih satu Nusantara. Apabila dikatakan satu Nusantara, ketika itu tidak ada lagi sempadan negara dan kita bebas ya, saling bantu-membantu. Macam sebelum dinamakan negara Malaysia, sebelum dinamakan negara Indonesia,
kita ni satu kepulauan Nusantara ataupun Nusantara yang besar ya. Jadi ketika itu penjajahan ataupun di bawah naungan kerajaan Majapahit, lepas tu kerajaan Sriwijaya, ketika itulah kita saling ya berkunjung-kunjungan lah begitu, tanpa ada sempadan dan tanpa mengira dari mana dan siapa bangsa, itu tidak dikira. Pada saat itu satu pemerintahan kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Tetapi yang saya nampak apabila nampak kekuatan di situ, tangan-tangan gaib inilah yang memecah belahkan ya, sengaja memisahkan, dibagi kepada negara-negara begitu. Akhirnya terbentuklah nama Malaysia, nama negara Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei begitu. Jadi sebenarnya kekuatan kita sebenarnya apabila bersatu. Bayangkan kalau Asia Tenggara pula, kalau Nusantara ini semua ya bersatu, pasti dari segi ekonomi kita akan menguasai dunia. Dan baru-baru ini saya juga ada buat reaksi ya, yang mana bangsa dari Nusantara itu adalah bangsa yang memegang kunci akhir zaman. Itu ada saya react di channel ini. Jadi ini bermakna kita ni adalah bangsa ya, di Nusantara ini adalah bangsa yang saling menyantuni antara satu sama yang lain suatu ketika dulu. Tetapi inilah apabila datang provokasi ataupun musuh-musuh yang ingin agar tidak ada kebersamaan ataupun bekerja sama, contohnya Malaysia, Indonesia, mereka tidak mau ada kerjasama itu, maka itulah timbul berita-berita hoax dan juga berita-berita yang sengaja memecah belahkan hubungan persaudaraan ya antara Malaysia dan Indonesia khususnya. Kalau kita tengok ya di media sosial, paling banyak yang berbaku hantam Malaysia Indonesia kan. Kenapa jarang betul kita dengar Malaysia dengan Brunei, Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Filipina, tidak pernah ya. Begitu juga dengan Malaysia. Tidak pernah Malaysia dengan Brunei, Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Filipina, tidak pernah. Tetapi yang peliknya nih, kenapa Malaysia dan Indonesia nih yang selalu berbaku hantam kalau di media sosial. Nah, maka itu apabila sekarang ini pemerintahan baru zaman ini Anwar Ibrahim, saya nampak di sini ada satu penyelesaiannya ya, yang mana cara kepimpinan Anwar Ibrahim ini ada kemiripan seperti mana yang pimpinan di Indonesia ya, yang Presiden Jokowi bawa sekarang nih. Macam mana dia mempersatukan rakyat Indonesia tuh, begitulah Perdana Menteri sekarang nih Anwar Ibrahim bawa. Anak Cina, anak Kadazan, anak dusun, anak India, anak Tamil, itu anak saya, dia bilang. Artinya di situ dia tidak mau mengira bangsa-bangsa itu. Dia tidak mau begitu sebab dia akan menimbulkan satu persengketaan ataupun yang dikatakan resis begitu. Jadi kesimpulannya di sini, walau dari manapun asal usul kita ya, yang penting kalau di sisi Allah dia tidak melihat siapa kulit kita berwarna apa, bangsa apa. Yang Allah lihat adalah bagaimana keimanan dan juga ketakwaan hati kita. Takwa dan makrifat itu yang tengok, ditilik oleh Allah adalah hati. So guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah ya. Mungkin kalian juga ada info-info tentang maklumat ini, jadi kita sharing-sharing begitu. Jadi apapun ini sekadar info dan juga teori-teori sebagai kita punya maklumat tambahan ya. Jadi jangan gaduh-gaduh lah begitu ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.